Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita semuanya boleh bersemangat dan bersukacita untuk terus belajar firman Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menuntun, sehingga hidup kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami perlu akan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami akan terus-menerus belajar kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah yang bisa menuntun kami ke jalan yang benar. Dengan hidup sesuai firman Allah, maka kami akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami akan hidup sesuai dengan isi hati Allah. Hidup kami akan menyenangkan hati Allah. Berikan kemampuan kepada kami ya Roh Kudus, supaya kami mampu untuk menghidupi firman Allah dalam perjalanan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kali ini tema Menerima hari ini yang akan saya kupas adalah penampilan hidup. Sekali lagi, topik Menerima hari ini yang akan saya kupas adalah penampilan hidup. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebuah pertandingan olahraga yang dimainkan secara fair serta menampilkan teknik-teknik yang tinggi, baik secara individu maupun secara tim, sangatlah menarik untuk ditonton. Tidak heran kalau permainan menarik yang disuguhkan di dalam sebuah pertandingan olahraga akan terus dibicarakan dan dikenang orang meskipun pertandingan tersebut sudah lama berakhir. Sesuai pertandingan kelas dunia, misalnya World Cup itu untuk piala sepak bola, atau Thomas Cup untuk piala bulu tangkis, Grand Slam untuk piala tenis, biasanya di mana-mana orang mulai memainkan olahraga yang sama akibat terpengaruh permainan menarik yang dipertontonkan oleh olahragawan kelas dunia. Nah, sama seperti penampilan hidup kita. Sebagaimana hidup yang kita tampilkan kepada dunia, orang akan melihat apakah penampilan hidup kita menarik atau tidak untuk ditonton. Apakah penampilan hidup kita menarik atau tidak untuk dijadikan teladan atau untuk dijadikan contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya penampilan hidup kita. Nah, sebaliknya Saudara, kalau sebuah pertandingan penuh dengan permainan kasar atau permainan curang akan mengundang cemooh dari para penonton. Bahkan tidak jarang kita melihat penonton melemparkan benda-benda ke arena pertandingan karena mereka merasa kesal dengan pertandingan yang tidak menarik. Demikian pula penampilan hidup yang tidak menarik itu akan membuat orang-orang kesal melihatnya karena hal-hal yang jahat yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau penampilan hidup kita itu baik, orang akan tertarik untuk melihat hidup kita. Nah, contohnya misalnya ada seorang mengatakan, tidak rugi saya menonton konser semalam karena kehebatan pertunjukan musik yang disajikan begitu luar biasa. Bukan hanya lagu-lagu yang enak untuk didengar, tetapi juga penyajian pertunjukan secara keseluruhan tidaklah membosankan. Gaya para personil band enak untuk ditonton, sound system yang canggih, serta permainan lampu yang luar biasa
membuat waktu berjalan tanpa terasa. Pantaslah kalau konser semacam ini memiliki harga yang mahal. Nah, sama seperti orang tertarik pada konser kualitas dunia seperti ini, maka orang akan tertarik penampilan hidup kita. Kalau kita bisa menyuguhkan permainan dalam kehidupan kita yang baik. Bagaimana dengan penampilan hidup Anda? Apakah permainan hidup Anda menarik untuk dilihat orang? Sadar atau tidak sadar, banyak orang melihat kehidupan Anda. Dan kehidupan yang Anda perlihatkan dapat mengakibatkan orang-orang yang melihat kehidupan Anda memuliakan Bapa di sorga. Kita akan membaca di dalam Matius 5 ayat 16, dikatakan di sini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, ada 3 anak kalimat yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini. Yaitu yang pertama, terangmu bercahaya di depan orang. Kemudian yang kedua, mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kemudian yang ketiga, memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, disebutkan dalam anak kalimat pertama, terangmu bercahaya di depan orang. Nah, supaya penampilan hidup kita menarik, kita harus menjadi terang yang bercahaya di depan orang. Sehingga orang melihat bagaimana hidup kita ini, apakah hidup kita ini dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, atau hidup kita ini dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan hidup kita yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, itu akan memberikan dampak bagi orang yang melihat penampilan hidup kita, sehingga mereka memuliakan Bapa yang di surga. Itu yang diharapkan. Matius pasal 5 ayat yang ke-14 jelas mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi mau tidak mau, itulah identitas kita yang harus kita jalankan dalam penampilan hidup kita. Kita adalah terang dunia, yaitu terang yang menerangi dunia yang gelap. Terang yang menerangi orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kita tahu bahwa seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat, sebagaimana disebutkan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi terang bagi dunia yang gelap ini, maka kita bisa membuat orang-orang yang melihat hidup kita itu memuliakan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan cara kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, kita akan bisa menarik orang yang melihat penampilan hidup kita. Dan memang kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, sebagaimana disebutkan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ayat ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bahkan kita diharuskan menghidupi pekerjaan baik itu, hidup di dalam pekerjaan baik itu, saudara. Nah, inilah yang membuat kita mampu untuk berbuat baik, karena memang kita dipersiapkan oleh Allah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan oleh Allah supaya kita melakukan pekerjaan baik. Nah, menarik sekali dalam ayat Efesus 2 ayat 10 ini dikatakan kita ini buatan Allah. Di dalam New Living Translation itu disebutkan
dengan terjemahan yang berbeda. Dikatakan, for we are God's masterpiece. Sebab kita adalah karya terbesar Allah, karya teragung Allah, karya terindah Allah, karya terbaik Allah, masterpiece. Nah, kita harus bangga karena kita diciptakan sebagai karya terbesar, karya teragung, karya terindah, karya terbaik, sehingga kita pasti mampu untuk melakukan pekerjaan baik karena Allah sudah mempersiapkan sebelumnya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disebutkan juga bahwa setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk pekerjaan baik sebagaimana dikatakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, sebagai ciptaan Allah, masterpiece Allah, karya teragung dan terindah dari Allah, kita pasti punya kemampuan untuk berbuat baik. Apalagi kita adalah gambar Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau Allah itu selalu berbuat baik, maka kita mampu juga untuk berbuat baik. Nah, melalui perbuatan baik yang kita tampilkan dalam kehidupan kita, maka orang-orang menjadi tertarik melihat kehidupan kita dan orang-orang akan memuliakan Bapa di surga. Mari kita buat penampilan hidup yang baik, yang mampu menarik orang-orang untuk melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga mereka boleh memuliakan Yesus, memuliakan Bapa yang ada di sorga. Saya berharap agar renungan singkat dari Manna Rema hari ini dapat membantu Anda untuk memainkan suatu permainan kehidupan yang menarik dan melalui penampilan hidup yang baik mampu menarik banyak orang untuk melihat kehidupan kita sehingga mereka memuliakan Bapa yang ada di sorga. Kita memberikan dampak yang baik kepada mereka. Ingatlah, jagalah penampilan hidup saudara. Karena melalui penampilan hidup saudara, kita bisa menarik orang kepada Allah sehingga mereka memuliakan Allah Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh harus menjaga penampilan hidup kami sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar kami. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami sehingga terang kami boleh bercahaya di depan banyak orang dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami menjadi terang dunia. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi terang yang menyinari orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Terang yang menyinari dunia yang gelap ini, yang berada di bawah kuasa si jahat ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak terang. Dan nama Yesus boleh dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melaksanakan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.